Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati seluruh jajaran pengurus yayasan Takmir, kemudian juga panitia Ramadan dan para jamaah Masjid Riyadul Kauripan yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah asbab nikmat-nikmat itu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, taufik, iradah dan inayahnya, kita bersama-sama dapat melangkahkan kaki kita dari rumahnya, dari tempat kerjanya, dari manapun berada menuju Masjid Riyadul Kauripan yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah kita bersama-sama lanjutkan dengan salat sunnah tarawih dengan berjamaah pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya dapat melaksanakan segala syariah, segala sunnah-sunnah yang dibawanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Bahkan di penghujung 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, rahmat, juga penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama di antara kita, bahkan mungkin kita sedang mempersiapkan diri untuk pulang kampung. Tradisi mudik memang kita tidak dapatkan di negara-negara lain. Khususnya dari segi bahasa, mudik memang kita kenal di Asia Tenggara, khususnya selain di Indonesia ada juga di Malaysia. Namun istilah mudik khusus di Indonesia ini menjadi hal yang menjadi tradisi yang memang senantiasa kita laksanakan, khususnya di saat-saat Idul Fitri. Bahkan kita sendiri sedang mempersiapkan begitu banyak hal yang kita siapkan dari segi kendaraan. Mungkin di antara kita sudah ada yang nyervis kendaraan, servis motornya yang menggunakan sepeda motor, servis mobilnya yang ingin mengenakan atau menaiki mobil, atau telah mencater mobil bagi yang ingin menyewa mobil. Ataupun di antara kita ada yang sudah memesan tiket jauh-jauh hari untuk dapat mengikuti perjalanan mudik di tahun ini. Itu memang baik kita lakukan, karena sejatinya mudik yang kita lakukan adalah ajang silaturahim kita, mengunjungi sanak saudara kita, khususnya orang tua kita yang ada di kampung. Dan salah satu nikmat terbesar kita adalah bahwa ketika orang itu dapat menjalin silaturahim, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan yang sangat besar adalah turun ketika kita menjalin tali silaturahim. Mudah-mudahan niat kita
untuk mengunjungi sanak saudara kita, orang tua kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu, siapkah kita melaksanakan atau mengikuti atau kita mudik ke kampung akhirat? Kalau kita artikan mudik adalah kita kembali ke asal kita. Kita tahu bahwa kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kita hidup di dunia merupakan perjalanan, bahkan singgah kita untuk menuju darul akhirah, menuju kampung kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kita hidup di dunia ibarat dalam suatu perjalanan. Kita singgah, kita berhenti, istirahat, kita meneduh di sebuah pohon, kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Nah, singgah itulah kita sedang berada di dunia ini. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Ada 4 hal dalam kesempatan yang singkat ini yang akan kita coba bahas. Yang pertama, bahwa kematian atau kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tiket yang tidak bisa di-reschedule. Kita tahu bahwa ketika kita ingin balik kampung, kita bisa memesan tiket, kita bisa membatalkan, atau bahkan kita bisa merubah jadwal keberangkatan sesuai apa yang kita mau. Namun ketika ajal tiba, kita tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat waktu ajal tiba kapan kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Ketika ajal itu tiba, maka tidak akan kita mampu untuk mempercepatnya, mengakhirkannya ataupun mempercepatnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman bahwa ketika ajal mendatangi kita, maka kita tidak akan bisa mengelak walau kita berlindung di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Hadirin jamaah salat Isya dan sunnah tarawih rahimakumullah. Yang pertama, bahwa kematian akan datang kepada siapa saja dan kita tidak akan bisa mempercepat ataupun memperlambat datangnya kematian. Yang kedua, apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lam bimuradih. Allah menciptakan kematian dan kehidupan sejatinya untuk menguji kepada kalian siapa yang paling baik amalnya. Dan ini dapat kita peroleh dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan ikhtiar kita untuk senantiasa memperbanyak, bahkan memperbagus, memperindah, mempertinggi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat ketampanan kita atau melihat harta kita, ma aksaro malan atau ma ajmala wajhan. Kalau wajah mungkin ada yang lebih cakep ya, atau harta juga mungkin ada yang lebih kaya. Tapi tidak bisa kita semua dapat memperoleh hal itu. Banyak di antara kita mungkin dari segi wajah tidak ajmala, atau dari segi harta tidak aksaro, tidak banyak hartanya, sehingga akan sulit untuk mengejar keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dapat memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik amal kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberi banyak cara untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bekal yang utama yang menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala menghitung ibadah kita. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala melihat dosa-dosa kita apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala telah turun kepada kita. Maka mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan di antara cara kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa bermakna imtisalul awamillah wajtinabin nawahi. Melaksanakan segala perintahnya. Jadi bukan melaksanakan sebagian perintahnya. Min awamillah, tapi segala perintahnya, bukan sebagian dari perintahnya, tapi setiap perintahnya. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Untuk itu dengan kita berusaha keras untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kita, di antara dengan salat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lain, dan juga dengan usaha kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita juga harus meringankan bekal beban pulang kampung kita dengan menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan sampai kita pulang ke kampung akhirat, kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan beban-beban dosa. Untuk itu mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian yang keempat, kita berada di bulan suci Ramadan, bahkan kita berada di penghujung 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan bahkan saat ini kita berada di malam 29 yang banyak hadis menitik beratkan bahwa di antara adanya malam Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil atau di malam 10 hari terakhir. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ada sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah lain, bahkan qiyamul lail dengan tahajud. Itu adalah wahana kita untuk memperbanyak ibadah kita, mempersiapkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Dengan puasa kita melatih kesabaran, dengan sholat kita melatih keistiqomahan, dan dengan zakat kita melatih kepedulian dengan sesama. Komplit di bulan suci Ramadan ini dapat kita peroleh pahala, peroleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan bonus Lailatul Qadar ibadah kita dapat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah selama 1000 bulan atau sebanyak 83 tahun lamanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan kepada kebaikan
untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, tutup usia husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita yang ada di kampung, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dalam ketaatan. Apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan apabila di antara kita orang tua kita telah mendahulu kita, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa mendapatkan ampunan, ridho dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah hingga akhir hayat kita, tutup usia husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli nusliha bi baqti umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa bersiap kapanpun kita harus mudik ke kampung akhirat. Demikian, wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.